Bulan Januari tahun 2023, saya punya hasil survei pada saat itu. Yang saya baca waktu itu, ini kalau begini, ini nih presidennya gitu. Oh, udah ada feeling kalau Pak Prabowo Karena akan kita jadi pemenang? melihat angka seperti ini. Ganjar melihat tren? Ganjar sudah stagnan ini. Sementara Pak Prabowo naik terus. Oh, ini nggak akan berhenti nih. Nah, terus saya kumpulkan seluruh anak kantor. Kayaknya kita bulat deh hari ini. Capres yang mau kita dukung harusnya nih Prabowo. Walaupun dalam hati saya, dalam hati kalian banyak pertanyaan. Ya, tamu saya sekarang seorang yang wow, narasinya keren banget kalau beliau bicara di media, dan beliau adalah seorang konsultan politik, pengamat politik. Hasan Nasbi sudah ada di studio saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Orang awak ternyata. Iya. Orang awak Sumando ini. Sumando lah. Oke, jadi Sirus Network masih jalan? Ya, saya sih per 2019 sudah pensiun dari eksekutif. 2024 ini saya mundur dari semuanya. Jadi dari semua perusahaan lah saya mundur, buat menikmati hidup lah ya. Kecuali satu perusahaan yang saya pertahankan karena itu baru 1,5 tahun. Nah, tapi kan juga buat konsultan politik ini tahun 2024 ini hari kiamat. Ya panen sesaat, tapi habis itu hari kiamat lah. Karena habis November tahun 2024, 4 tahun mungkin, 4,5 tahun nggak ada kerjaan itu. Jadi kita nature-nya begitu ya? Ya kan karena pilkada serentak, pilpres, pileg, dan pilkada serentak di tahun yang sama. Nanti baru akan ada lagi kompetisi di tahun 2029. Jadi pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa menghidupi konsultan politik sebagai sebuah perusahaan nggak ada 4 tahun. Perusahaan mana yang kuat cash flow-nya 4 tahun nggak ada kerjaan? Kalau kerjaan-kerjaan mendampingi public policy itu kerjaan kecil lah. Untuk sebagai sebuah perusahaan yang kayak perusahaan saya yang karyawan di atas 100, Mas. 100? Atas 100. Saya punya konsultan. Researcher-nya banyak nggak sih? Saya punya konsultan itu mungkin 50. Saya punya researcher mungkin sekitar 20-an. Yo, belum tambah support ini. Overhead-nya gila ya? Overhead-nya gila lah. Dan nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kalau dulu pilkada kita ada tiap tahun. Sebelum ini, sebelum COVID lah kita ada pilkada setiap tahun. Jadi sebenarnya secara bisnis sangat layak lah. Ada 100 pilkada aja setahun kan kita nggak butuh banyak, kita butuh 5-6 pilkada. Udah cukupnya itu ya? Sudah lebih dari cukup karena kalau perusahaan kita kan servisnya dari hulu sampai hilir. Jadi sangat cukup lah. Kita pegang 3 pilkada, sebenarnya 2 pilkada juga. Dalam 1 tahun yang sama itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau 2024 ini menurut saya akhir lah. Akhir hidup semua konsultan politik, baik konsultan politik itu sadar ataupun enggak. Kalau kita sih sudah sadar dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Bahwa 2024 kita selesai. Dan kalau begitu kita harus mencari way out lah. Hibernasi dong? Buat saya mungkin nggak hibernasi, Mas. Nggak bisa kita hibernasi 4 tahun, Mas. Harus cari lini bisnis lain. Lini bisnis lain? Lini bisnis lain. Atau kemudian mencoba menempatkan diri sebagai servis yang lain. Bukan servis sebagai konsultan politik. Itu juga sama. Bisnis misalnya ya? Bukan, mungkin tetap di dalam politik, tapi mereka nggak bisa lagi bergerak sebagai sebuah perusahaan yang besar kayak kita ini. Terlalu gemuk kan, terlalu gemuk. Jadi sudah dipecah-pecah ini. Ada yang bikin, anak-anak udah prepare jadi bisnis media misalnya. Ada bisnis digital, ada bisnis event organizer misalnya. Jadi masing-masing divisi itu mencoba untuk memodifikasi diri menjadi bisnis yang lebih kecil. Lebih compact, lebih kecil, dan lebih mungkin untuk bertahan hidup tanpa ada pilkada. Sampai menunggu 2029? Sampai mungkin menunggu 2029. Apakah mereka akan terlibat lagi 2029 atau enggak, itu urusan lain. Jadi menurut saya, sementara saya juga sudah beralih ke bisnis lain gitu. Bisnis lain. Sudah 1,5 tahun kita siapkan untuk sandaran hidup lah. Ketika hari kiamat yang kita udah tahu pasti datang ini. Hari kiamatnya udah pasti datang kan. Persoalannya kita mau menerima itu apa enggak. Kita mau bersiap-siap atau enggak. Menurut saya sebagian besar nggak siap, Mas. Konsultan politik yang sebanyak itu sudah sering diomongin, tapi sebagian besar menurut saya nggak siap. Nggak segampang itu melakukan pivot ya? Nggak segampang. Nggak gampang. Bahkan kita misalnya
dari 2020 sudah bikin diferensiasi bisnis, misalnya bikin 10, belum tentu 8 atau 9 jadi. Cuma 1 yang jadi gitu. Jadi nggak gampang lah. Apalagi kita taunya cuma ini. Kita nggak punya skill lain, kita taunya cuma sebagai konsultan politik. Otak dagangnya orang Minang ya. Nature-nya udah. Nature mau ini cari jalan keluar jauh-jauh hari gitu. Dan survive. Untuk survive, ya gitu. Kalau dari penjelasan Mas Hasan Nasbi, ketahuan nih memang bahwa lembaga survei itu kan dibiayai ya. Iya. Ada nggak mungkin lah ya pakai uang sendiri gitu. Dan itu yang membuat di question orang, kalau dibiayai ada yang membayar, orang selalu mempertanyakan hasil surveinya objektivitas. Ya makanya kita di asosiasi itu perdebatannya agak panjang. Kita kan punya asosiasi, Persepi namanya. Dulu di awal kita itu merujuk kepada kode etiknya WIPOR. Di tingkat dunianya kita merujuk ke kode etiknya WIPOR. Dalam WIPOR itu salah satu pasalnya, pasal kode etik itu adalah wajib mengumumkan siapa yang membiayai survei opini publik. Kita pernah coba lakukan itu. Tapi Mas, kepercayaan terhadap hasil survei turun drastis. Ya, masuk akal. Jadi kita tuh bergulat dengan persoalan seperti ini. Ketika kita umumkan, wah berarti kan pesanan si itu. Ya. Padahal kan sebenarnya nggak ada urusan dengan pesanan siapa gitu. Ya. Hasilnya memang seperti itu. Jadi akhirnya ini bukan jadi keputusan organisasi juga, tapi jadi konsensus di antara semua anggota. Ya. Akhirnya sebagian besar tidak mengumumkan siapa yang menjadi pendananya, walaupun sebenarnya di antara kita tahu lah kira-kira ini sumbernya dari mana, ini sumbernya dari mana. Yang bisa kita lakukan abis itu adalah kalau misalnya ada hasil yang aneh, yang beda sendiri, anggota kita panggil. Ya. Buka data dong. Nggak langsung kita tuduh, tapi buka data dong. Kenapa misalnya ada 10 lembaga punya hasil seperti ini, mirip-mirip, tapi ada 1 atau 2 yang berbeda. Kita buka rame-rame. Masalahnya di mana? Ini perbedaannya by intention atau bukan karena intention, karena kesalahan teknis misalnya, karena problem-problem lain misalnya. Jadi kayak gitu. Kalau itu by intention dapat sanksi. Gitu ya? Dapat sanksi. Diumumkan dan dapat sanksi. Dan ini sudah beberapa pollster kan yang diumumkan dapat sanksi dan dia membubarkan diri. Kemarin satu lembaga survei yang saya sangat hormat ya, respect, dan pemiliknya juga sahabat saya, yaitu Carta Politika, yang pada satu masa mempunyai hasil yang berbeda dari surveyor lainnya. Dia sempat dipanggil. Dan dijejer dengan hasil lembaga survei lain. Walaupun misalnya begini, keterangan itu masih harus didalami. Misalnya dia mengatakan bahwa dia banyak melakukan pergantian RT. Pergantian daerah target karena penolakan. Ya. Penolakan. Sebenarnya kalau itu banyak kejadiannya seperti itu bisa dipahami kenapa misalnya hasil berbeda. Tapi ada problem lain. Pollster lain tidak mengalami hal itu. Ya. Dia bahkan ada di level kabupaten kota misalnya ditolak, tidak bisa masuk. Nah, menurut saya alasannya. Jadi sehingga dia melakukan pergantian daerah target. Ini sebenarnya bisa mengubah hasil survei. Kalau kita terlalu banyak mengganti daerah target itu pasti bisa mengubah, karena bukan pasangan randomnya nih, bukan pasangan acaknya. Ketika kita ganti terlalu banyak, ini pasangan acaknya sudah tidak memadai lagi. Jadi bisa hasilnya berbeda. Tapi menurut saya kemarin mungkin asosiasi beranggapan bahwa ini bukan by intention. Bukan by intention. Jadi sekedar dijejer, dan dijejer itu pun sebenarnya sudah semacam sanksi moral tuh. Kenapa berbeda? Karena kita buka semua. Kita buka semua kenapa ininya berbeda. Tapi kan akhirnya ketika bikin quick count, yang berikutnya udah relatif sama. Hasilnya sama. Jadi menurut saya begitu. Tapi kalau saya sih beranggapan bahwa secara teknis harusnya dia nggak berbeda. Harusnya tidak berbeda. Itu semua kaget tuh. Harusnya saya pribadi kaget lah. Dan itu pasti dia mengorbankan banyak hal. Ketika berani mengumumkan sesuatu yang berbeda itu, dia mengorbankan banyak sekali hal, termasuk kepercayaan publik. Gitu itu. Jadi kita fair-fairan aja kalau soal-soal begini, kita fair-fairan aja, bukan dalam rangka menjelek-jelekan atau gimana. Tapi ketika berani beda tampil kayak gitu tuh pasti mengorbankan
mengorbankan banyak sekali hal. Salah satunya adalah kepercayaan publik. Tapi mungkin juga dia sudah sadar nih, abis ini 2024 nggak ada lagi kok kita gitu. tapi sudah lah gitu. Abis ini 2024 kita nggak ada lagi kok ini. Gitu. Menarik. Ini mungkin dipertanyakan banyak orang ya dalam beberapa podcast. Tapi saya memerlukan untuk mendengar sendiri. Kan Anda kan adalah pendukungnya atau penentangnya Prabowo ya. 2 kali pilpres karena Mas Hasan ada di pihaknya Pak Jokowi. Tiba-tiba menjadi pendukung garis kerasnya Prabowo. Katanya memang dipanggil oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo minta ketemu. Iya, kalau Pak Prabowo minta ketemu itu kan mungkin bulan Februari ya. 2023. 2023. Katanya melalui Mayor Teddy yang menghubungi. Yang menghubungi pertama Mayor Teddy. Tapi kalau saya dengan Bang Dasko itu hubungan 12 tahun nggak pernah putus. Oke. Dari 2012 sampai 2024 kan 12 tahun saya dengan Bang Dasko sudah sebenarnya nggak pernah putus hubungannya. Jadi bulan Januari tahun 2023 saya punya hasil survei pada saat itu. Yang saya baca waktu itu, ini kalau begini, ini presidennya gitu. Walaupun itu masih nomor 2. Oh, udah ada feeling kalau Pak Prabowo karena akan kita jadi pemenang. Melihat angka seperti ini, Ganjar melihat tren? Ganjar sudah stagnan ini. Sementara Pak Prabowo naik terus. Oke. Ini nggak akan berhenti nih. Itu Februari 2023. Januari 2023. Survei kita survei Desember 2022. Nah, terus saya kumpulkan seluruh anak kantor. Anak kantor saya kumpulkan semua. Kayaknya kita bulat deh hari ini. Capres yang mau kita dukung harusnya ini Prabowo. Walaupun dalam hati saya, dalam hati kalian banyak pertanyaan. Ini berdasarkan data, ini capres yang akan jadi. Menurut, kan bukan feeling, bacaan kita dengan melihat data kayak itu Prabowo nih. Nggak akan kuat nih Ganjar. Nggak akan kuat nih Ganjar, mau Anies, mau Ganjar nggak akan kuat nih menghadapi Pak Prabowo. Walaupun kita nggak kebayang satu putaran. Belum ada bayangan satu putaran. Saat itu? Iya, tapi ini yang paling unggul menurut saya, nanti itu yang akan motong di ujung itu adalah Prabowo Subianto. Januari. Saya bilang sama Bang Dasko itu. Bang, presidennya Prabowo, Bang. Kaget ya? Terus dia datang ke kantor. Bang Dasko datang ke kantor dengan pasukan pengawal yang luar biasa itu datang ke kantor saya bulan Januari. Mana angkanya itu? Saya bilang, kata, ini kan nomor 2 San. Masa lu bilang nomor 2 ini yang bakal menang jadi presiden? Iya kan saya bukan melihat data Bang. Saya membaca data. Lu yakin katanya? Yakin. Kalau gini gua bawa. Gua bawa untuk meyakinkan semua orang supaya nggak salah pilih. Walaupun katanya, tapi ini nomor 2 San, bukan nomor 1 katanya. Iya emang masih nomor 2 Bang. Terus saya bilang, dia bawa, saya nggak tahu lah habis itu ada kejadian apa, ada proses apa, saya nggak tahu. Tapi bulan Februari, saya nggak tahu ada hubungan atau tidak ini. Kan kita nggak tahu ini, ada hubungan atau tidak, ada komunikasi atau tidak di antara mereka. Bulan Februari, Teddy telepon. Saya nggak ada expect sama sekali itu. Bertemu dengan Pak Prabowo di telepon. Udah kenal sama Teddy sebelumnya? Nggak. Oh, kenal sama Teddy ya. Waktu dia masih sama Pak Jokowi, saya beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi dengan perantara penghubungnya Teddy lah. Yang menelpon Teddy waktu itu. Dia nanya, abang bersedia jadi teman diskusinya Pak Prabowo nggak? Teman diskusi? Iya. Kenapa? Ya mungkin Pak Prabowo butuh masukan, butuh pandangan lain, butuh segala macam. Menurut saya Teddy banyak melakukan ini ya, melakukan terobosan-terobosan lah buat Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin nggak mau ketemu Pak Prabowo, atau juga sebaliknya Pak Prabowo nggak mau ketemu dengan orang-orang ini, termasuk mungkin salah satunya saya. Setelah ngomong itu saya gunakan kesempatan, mungkin Maret saya ketemu Pak Prabowo, saya gunakan itu untuk mengeksplor semua pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya terhadap Pak Prabowo. Termasuk persepsi kita selama ini. Ya, persepsi saya yang ya kita masih punya banyak pertanyaan terhadap Pak Prabowo gitu. Tapi secara data kita yakin dia bakal unggul, tapi pertanyaan kan banyak nih. Kita eksplorasi semua. Dalam hati saya bilang, kalau saya bertanya-pertanyaan ini ekspektasi nih. Bayangan saya awal Pak Prabowo akan ngamuk nih, gebrak-gebrak meja, marah dan segala macam. Karena stereotip Pak Prabowo dulu kan seperti itu ya, persepsi orang. Dalam kepala saya gitu. Emosional, temperamental, ya, gebrak-gebrak meja. Mungkin nggak mau jawab, nggak mau diskusi segala macam. Tapi itu pertemuan pertama itu mungkin sekitar 2 jam lebih, Mas. 2 jam lebih? 2 jam lebih. Diskusinya? Diskusi. Di mana? Di rumah? Kartanegara?
Di mana? Di kantor Kemhan. Di Kemhan. Diskusi, dia habis after office hour jam 5, saya ketemu di sana ngobrol. Semua pertanyaan yang keingat waktu itu gitu. Kan memang kita nggak catat gitu. Yang keingat waktu itu saya lontarkan termasuk soal penculikan, termasuk soal macam-macam. Dia jawab dengan tenang, dengan sangat baik, dengan lugas menurut saya. Persoalan kita puas nggak puas kan urusan lain. Ya. Tapi ketika dia menjawab dengan tenang, straight to the point, nggak muter-muter, nggak marah, nggak gebrak meja sekalipun. Saya bilang, ada yang berubah nih gitu loh. Dari persepsi saya yang awal itu ada yang berubah itu loh. Itu aja udah bikin penilaian kita langsung putar itu. Mutarnya drastis, sembilan. Nggak marah bapak ini gitu. Nggak emosi sama nggak seperti yang diduga ya? Nggak seperti yang diduga gitu. Nah, pertemuan kedua saya explore lagi. Ada pertemuan kedua? Pertemuan kedua itu saya explore lagi. Kembali di Kemhan? Di Kemhan lagi. Oke. Begitu lagi, tenang segala macam. Saya bilang, akhirnya sampai saya bilang, Pak, Bapak, ya saya bercanda aja, Bapak minum obat apa Pak? Saya tenang ini, saya bilang gitu. Dia cuma tepuk saya, kamu ini katanya. Iya, kayak gitu. Tapi dia bilang, udahlah, saya diajak oleh Pak Jokowi itu sebuah jiwa besar yang luar biasa. Itu dia dijadikan Menteri Pertahanan, buat dia kehormatan dan martabat dia itu. Oh, ini kata beliau? Kata itu saya di ruangan ini diberhentikan. Sekarang saya kerja di ruangan itu. Di ruangan ini. Makanya ketika saya ajak Pak Jokowi ke sini, itu saya nangis. Gitu. Saya konfirmasi ke Pak Jokowi, benar nggak Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi setelah dilantik kan ke ruangan kerja dia, dan dia nangis? Kata Pak Jokowi, benar. Berarti kan bukan yang dibikin-bikin, terkonfirmasi. Saya ini di ruangan ini saya disidang dan diberhentikan, dicopot tuh di ruangan ini. Sekarang saya kerja di ruangan ini. Menjadi orang nomor satu. Iya. Terus saya tanya, Pak, Bapak nggak pedih Pak menghadap habis Lebaran kan dia datang ke semua senior dia. Termasuk yang mencat dia ya? Termasuk yang merekomendasikan pemberhentian dia. Terus dia bilang, ya tapi kan saya nggak kenapa-kenapa katanya. Saya benar nggak kenapa-kenapa. Iya, adalah susah-susah dikit dulu, tapi saya sekarang nggak kenapa-kenapa katanya. Saya sudah Menhan sekarang, ketua partai saya besar. Iya, coba kamu lihat kan saya nggak kenapa-kenapa. Terus kenapa saya harus dendam katanya? Nggak ada sedikit pun Pak, saya bilang. Terus dia bilang, dia gini, udah saya cari nggak ketemu katanya. Apanya? Dendam, benci itu udah. Saya bilang, beliau tuh lucu juga ya? Iya, saya udah cari-cari, nggak ketemu tuh katanya. Terus saya bilang, beda banget dari persepsi kita awal. Beda banget. Nah, pada proses itu Pak Jokowi itu kan juga selalu bilang tunggu dulu. Beliau belum memutuskan kan ya? Belum memutuskan, belum. Tapi kan antara Ganjar atau Prabowo. Tapi kan April itu 21 April Ganjar sudah diumumkan. Tapi Pak Jokowi tetap bilang tunggu dulu. Saya bilang, kalau begini, ya udah. Saya tanya sama Pak Jokowi deh. Bulan Juli saya menghadap Pak Jokowi. Bulan Juli saya menghadap Pak Jokowi. Minta izin. Pak, kalau boleh Pak, saya sebenarnya ikut Bapak aja. Arah kemana? Pak Jokowi bilang, ya terserah Pak Hasan. Mau kemana? Bebas kok katanya. Pak, kalau saya mendukung Pak Prabowo, kira-kira Bapak berkenan nggak? Gitu. Bukan klaim. Kalau yang lain kan fetakompli, Pak, kami mendukung Pak ini. Pak, kira-kira kalau saya dukung Pak Prabowo, Bapak kira-kira berkenan nggak? Pak Jokowi cuma saya udah tahu kamu mau ke sana katanya. Saya udah tahu kamu mau ke sana katanya. Saya bilang, oh iya terima kasih. Terus dengan senang saya lapor. Pak, saya mau dikontrak, nggak dikontrak, saya mau dukung Bapak. Saya declare ke Pak Prabowo. Itu lebih dari sekali. Dia bilang terima kasih. Gitu. Bagaimana caranya saya nggak tahu waktu itu. Ya, kita cuma punya saluran aja satu. Waktu itu saya punya podcast, nggak terlalu besar ininya. Followernya nggak terlalu besar, tapi suka dipotong-potong orang di TikTok. Yang viral itu yang di TikToknya. Sementara podcast kita nggak viral-viral gitu. Yang viralnya itu. Yang motong pun orang lain. Yang motong pun orang lain. Kita nggak tahu. Tapi itu membuat orang kemudian jadi kenal dengan kita. Kemudian jadikan referensi soal kenapa harus milih Pak Prabowo. Nah, ketika pembentukan TKN, saya ngomong sama Bang Dasko, Bang izin, boleh nggak saya jadi juru bicara? Itu saya minta. Bang Dasko surprise itu. Yang benar katanya. Kamu mau jadi juru bicara TKN, mau jadi ini TKN,
Benar bang, serius. Nanti ininya gimana? Yang survei gimana? Orang nggak survei kan saya udah pensiun lama. Saya udah pensiun 5 tahun nih saya bilang. Saya mau jadi juru bicara sekarang. Kalau gitu malam ini gue masukin nama lu katanya. Malam itu juga nama saya masuk. Jadi juru bicara di TKN. Jadi itu by request tuh. Saya minta saya jadi itu dan mintanya jadi jubir. Jadi jubir. Dan malam ini juga gue masuk. Kalau gue nggak tahu lu mau jadi jubir katanya. Kalau lu mau udah gue masukin dari lama katanya. Kalau boleh jujur dikontrak akhirnya untuk menjadi nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Tapi yang bantu banyak lah. Ya, misalnya kita nggak ada kontrak. Tapi ketika udah kayak gini yang bantu banyak sekali. Saya ngerasain sendiri lah. Yang bantu banyak sekali. Kalau balik ke meeting pertama Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu, statement atau jawaban beliau yang mana yang membuat seorang Hasan Hasbi begitu wow gitu? Iya sebenarnya secara keseluruhan kan wow semua kan, kok nggak marah-marah gitu. Ya. Terus kemudian saya bilang, Pak, boleh nggak Pak? Walaupun misalnya sudah ada pernah interview soal penculikan, saya boleh tanya nggak Pak? Berapa orang sih yang diamankan oleh tim Mawar itu? Iya. Terus apa jawab beliau? Dia bilang 9. Kan ada yang bilang 13 Pak, ada yang bilang 20, ada yang bilang sekian, ada yang masih 9 katanya. Begitu saya tahu ada yang diamankan dan segala macam, saya suruh pulangin katanya. Saya suruh pulangin dan pulanginnya harus ke rumah atau ke kantor polisi. Diantar langsung. Diantar langsung. Kalau yang lain-lain tuh enggak katanya. Kan masih dituduh bahwa masih ada yang belum kembali. Iya, tapi itu bukan dari tim dia. Kenapa harus diantar langsung Pak? Di masa itu katanya. Kalau kamu habis ngamanin orang, kamu lepas keluar dari markas komando diambil sama orang lain katanya. Kamu jadi tertuduh katanya. Makanya saya antar ke rumah, yang 4 saya antar ke rumah. Siapa aja itu ya? Itu salah satunya Pius tuh kalau nggak salah diantar ke rumah. Lustri Lanang, ya. Kan ada Pius, Faisal Reza, ada Haryanto Taslam, nggak termasuk Budiman tuh. Budiman tuh orang lain tuh. Kayak gitu-gitu. Oh gitu? Iya. Nah terus diantar, ada yang diantar ke Polda. Kalau antar ke Polda kan ada berita acara serah terima. Biar dikembalikan ke. Jadi 9 Pak, 9 katanya. Kalau yang lain, ya saya nggak tahu. Bukan nggak tahu. Saya tahu tapi saya nggak mau bicara. Beliau ini kan nggak mau jelek-jelekin orang. Nggak mau. Ini semangat korps. Luar biasa. Iya kita tahu lah katanya. Tapi saya nggak mungkin bicara. Gitu. Jadi Bapak terima aja nih, Bapak disalah-salahin. Ya sudah, udah. Mau diapain? Mau diapain lagi katanya. Nah, pada saat itu saya bilang, "Loh, Bapak ini menerima jadi tumbal dong." Dia bilang, "Saya kan nggak kenapa-kenapa." Jadi jawabannya sedikit itu. Saya kan sekarang nggak kenapa-kenapa. Kita lanjut. Beliau ngaku nggak kalau beliau itu melakukan itu atas perintah ya? Atau inisiatif sendiri? Nah, itu dia nggak sebutkan yang kayak gitu. Tapi dalam kronologi yang kita baca kan kita tahu bahwa itu ada perintah. Ya. Dan dia bilang, kita harus ambil risiko. Sekali kita melakukan sebuah tindakan, mau salah ataupun benar, menafsirkan surat perintah, kita harus berani ngambil risiko. Dan dia juga bilang, yang salah bukan anak buah saya. Apapun yang melakukan yang salah saya. Komandan. Mau mereka benar cara menerjemahkannya, mau salah, yang salah saya. Makanya waktu di video ketika pencopotan itu saya lihat tegar sekali. Nggak ada aura sedih, nangis, apa emosi. Tegar aja gini. Karena prinsip yang dia pegang itu. Ya udah kalau misalnya dianggap salah ya sudah. Gitu. Jadi buat saya, dia menjelaskan itu juga dengan perasaan yang tegar gitu loh. Buat saya mengalami perubahan persepsinya drastis, Mas. Di poin itu? Di poin itu saya mengalami perubahan persepsinya sangat drastis. Saya pernah ketemu Pak Prabowo, Mas, yang masih gebrak-gebrak meja saya ketemu. 2012 itu ketika dukung Pak Jokowi itu ada 2 kali 3 kali meeting. Bener kan, Bang? Iya. Gitu. Itu yang ketemu Pak Prabowo yang ketika ngomong berapa patah kata 10 menit habis itu udah mau meyakinkan. Sebenarnya nggak lagi marah, tapi memang semangat itu udah saya ini gitu. Masih ngelihat gitu. Ya, tapi terjemahan karena memang itulah caranya dia ya. Caranya dia, semangat heroik kayak gitu. Dan kita nganggapnya marah mungkin waktu itu. Persepsi kita ya. Oh, pendek sekali sumbu Bapak ini kan gitu. Sumbu pendek ya. Ya, sumbu Bapak. Tapi ketika kemarin ini sudah beda sekali memang. Dan dia pun mengakui kan. Waktu di CSIS dia bilang, "Saya belajar ilmu kehidupan, belajar kebijaksanaan ini baru-baru ini aja," katanya.
kalaulah saya tahu ini soal wisdom seperti ini, kebijaksanaan bahwa kita harus sama-sama sebagai sebuah bangsa, 20 tahun yang lalu saya tahunya. Belajarnya 20 tahun yang lalu. Ya sekarang agak terlambat katanya. Tapi kalau saya tahunya 20 tahun lalu, mungkin CV saya beda nih katanya. CV saya sudah beda gini. Ya bercanda kayak gitu. Jadi menurut saya ya oke lah. Oke lah. Jadi menurut saya, jadi setelah diyakinkan oleh data, kita ketemu dengan sosok yang seperti itu, agak memperkuat tuh keinginan untuk berada satu barisan bersama beliau gitu. Walaupun sebenarnya sampai Juli juga dia kan tipis-tipis aja sama Mas Ganjar. Mas Ganjar. Gitu. Tapi bulan Juli saya menghadap Pak Jokowi, ya minta izin lah. Tapi beliau bilang, saya udah tahu kamu mau ke sana katanya. Ya mungkin dia dengar informasi lah segala macam gitu. Ya silakan katanya. Dan kesininya kan kita makin yakin ngelihat arah perubahannya Pak Jokowi, kita makin yakin. Ya alhamdulillah semuanya akhirnya nggak berbeda aja. Kan ada juga teman-teman yang minta izin Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar, sama Pak Jokowi diizinkan. Tapi beda jalan kan, zong kan jadinya kan. Kalau ini kan nggak. Ini kita happy lah. Pak Jokowi juga ada di barisan yang sama. Gitu. Sebagai profesional happy banget ya seorang Hasan Hasbi. Kalau Pak Prabowo lebih terharu kita ya waktu dia menang. Waktu Pak Jokowi 2 kali itu kita happy lah. Happy-nya bangga segala. Waktu Pak Prabowo tuh kita ikut nangis, Mas. Saya nangis. Nggak tahu kenapa. Apalagi waktu di Istora ya. Aduh. Kita ikut nangis, Mas. Dan saya tuh menggemari pidatonya beliau tuh. Beliau tuh ya, kita kan orang yang banyak ngomong di publik ya, termasuk Hasan Hasbi. Saya pikir natural, apa adanya, tidak terlalu berteori-teori, simpel kalau nerangin. Simpel, iya. Ya, tidak terlalu sering menggunakan istilah-istilah asing. Saya pikir beliau, ya jangan dilihat waktu beliau di debat pertama ya. Berdebat kan memang beliau debat ketiga, karena di situ saya pikir karena dia diganggu oleh dua saingannya gitu. Ya. Tapi karena diganggu itu suaranya naik 5 poin, saya dengar pada saat beliau nangis itu ya. Iya. Waktu dikasih nilai 11 itu. Wah, kita udah khawatir tuh. Wah, habis nih Pak Prabowo. Ternyata besoknya. Publik melihatnya beda. Publik melihatnya ini perlakuan tidak pantas sesama kompetitor, nih perlakuan yang tidak pantas. Perlakuan terhadap seorang senior gitu. Seorang yang kita tahu tulus gitu. Dan kalau sebenarnya ya, ketika Pak Prabowo di debat ketiga itu bilang ada rahasia negara saya nggak bisa bilang itu. Itu kalau kita tahu cerita aslinya, Mas, itu lebih nangis lagi, Mas. Kan itu pertanyaan jebakan. Ketika kalau dibuka itu banyak sekali rahasia negara, rahasia pertahanan yang ketika Mas Ganjar bertanya, kenapa Anda putuskan kerjasama dengan, Anda berhentikan kerjasama dengan Korea Selatan soal ini dan itu. Itu kalau dijawab, Mas, kalau tahu cerita aslinya kita semua nangis. Saya bisa ceritakan off the record. Gitu. Saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya tuh. Faktanya itu saya ngelihat. Jadi kalau itu diceritakan, Mas. Apa yang akan terjadi menurut Anda? Saya nggak bisa ceritakan di ya nggak usah detailnya, tapi apa yang akan terjadi kalau dia diceritakan? Kalau diceritakan ada presiden yang malu, Mas. Itu bukan di zaman dia, tapi ada Menhan yang malu sebelum dia. Akan ada presiden tapi yang itulah beliau ya, nggak pernah tega untuk menjatuhkan orang ya. Nggak mau menjatuhkan. Termasuk dia bilang, Profesor Anies, Anda tidak pantas ngomong etik dengan saya gitu. Itu menurut saya sih, untuk saya ya, yang tahu sedikit-sedikit ceritanya itu. Itu udah puncaknya itu. Wow. Kalau kita orang Sumatera udah kita buka kali, Bang. Iya udah buka. Ya termasuk kan yang soal yang itu, yang ada angka-angkanya tuh dia mikirin, kalau misalnya itu dibuka. Iya. Kalau cuma Mas Anies yang malu, bukan itu. Anaknya malu lah lihat ada cerita begini soal orang tua gitu. Ya. Pikirkan dong perasaan anak. Saya ngelihat ya, habis itu yang marah itu adalah tentara ya, para keluarga tentara. Keluarga purnawirawan gitu yang marah. Kan bosnya dinilai. Iya, bosnya dinilai. Sementara Pak Prabowo itu sangat, kalau kita lihat datanya, ya kan sangat banyak berbuat untuk perbaikan. Bikin rumah sakit 20-an, bikin universitas ya, bikin universitas, bikin rumah, iya, bikin sumber air, universitas pertahanan dibikinin beberapa jurusan yang aplikatif, ada jurusan sumber daya air, ada jurusan kedokteran apa segala macam. Dan dulu kan kita tahu Pak Prabowo waktu dia berjuang jadi komandan kadang-kadang pakai uang sendiri segala macam kan. Iya. Itulah seorang Prabowo. Itu komandan. Komandan kayak gitu. Hmm. Dan ya buat saya dia care sama keadaan kita tuh dia care. Ya.
Dia care. Dia keadaan saya juga dia nanya. Gitu. Oh, se-care ini dia. Oh, padahal kan nggak dekat-dekat amat gitu. Kita kan nggak mungkin ring 1 ini, Mas. Kita ini ring 12 lah ini. Iya. Kalau dalam percaturan ini ring 12 aja udah syukur kita. Tapi dia tanya. Soal keadaan, soal kondisi, soal apa segala macam dia tanya. Buat saya care sekali. Berbeda ya persepsinya ya? Jadi, oh, kenapa saya nggak ada bayangan kayak gini sebelumnya tuh nggak ada. Iya. Terus ketika saya tanya sama orang-orang yang memang di sekitar dia, Bapak dari dulu begitu katanya. Memang begitu katanya. Yang disekolahin nggak boleh diceritain, Mas. Disekolahin orang ya? Iya, yang disekolahin itu nggak boleh diceritain sama sekali, Mas. Yang dibantu hidupnya nggak boleh diceritain, nggak boleh diekspos sebagai sebuah pencitraan politik, nggak boleh, Mas. Kenapa? Ya orangnya nanti malu katanya. Orang yang dibantu tuh nanti malu. Orang ternyata lu disekolahin, ternyata lu hidup lu dibantu, malu, nggak boleh diceritain. Terus saya bilang, lah terus kita mau ceritain apa? Tapi buat dia itu nggak boleh diceritain. Udahlah, itu nggak boleh diceritain. Yang kebaikan-kebaikan tuh nggak boleh diceritain. Dan dia terima tuh hujatan, hinaan. Dia terima. Yang kadang-kadang menurut saya keterlaluan lah. Keterlaluan. Fitnah lah. Itu keterlaluan. Maksud saya kalau kritik dalam kompetisi itu wajar lah. Wajar. Kemudian orang dicari juga kelemahannya, wajar lah. Tapi kalau udah jatuhnya fitnah, tuduhan, sakwa sangka, disebut bapaknya pemberontak, anaknya juga pasti pengkhianat, pernah kabur. Ya. Saya tuh yang paling sebel tuh yang netizen sebelah sana ngomong dia Om Ulik ya. Om Ulik, Opa Culik gitu. Opa Culik. Ya, segala. Pak Prabowo comply dengan demokrasi udah 20 tahun. Ada nggak satu orang yang pernah dituntut oleh Pak Prabowo karena menjelek-jelekan dia? Misalnya saya dulu nih menjelek-jelekan Prabowo, ada nggak saya dituntut? Laporan polisi nggak ada, Mas. Atau Mas Helmi pernah mungkin mengkritik, pernah nggak dilaporin? Jelek-jelekin. Misalnya ya, menyudutkan, pernah nggak dilaporin? Nggak ada kan yang dilaporin. Malah yang sipil-sipil ini yang paling sering ngelaporin orang kan. Yeah. Kalau ada segala macam, dia diberitain apa segala macam, nggak pernah ngelaporin. Yeah. Saya encounter saya secara politik dengan Pak Prabowo pertama pada saat beliau front runner Pilpres ya. Suaranya udah di atas Mas Ganjar gitu dan dia mendatangi PSI gitu, sebuah partai bocah ingusan. Nah itu luar biasa itu. Dan dia ngomong, dia bilang saya nggak mau itu ya, tutup. Dia bercanda aja ngobrol. Ini kayak kan PSI, dia bapak saya dulu kan PSI juga. Iya. Iya kan Partai Sosialis kan. Sosialis Indonesia. Wah dia bercanda, dia negur Ade Armando. Saya bilang sih so different gitu. Berubah kan? Berubah. Saya bilang ini konsultannya luar biasa nih. Entah ada atau tidak tuh. Iya, menurut saya konsultannya Pak Jokowi lah. Patut diduga deh. Iya, koordinator konsultan nih Pak Jokowi. Yang banyak memberikan perubahan gaya ya. Iya. Gaya, terutama perubahan gaya terhadap Pak Prabowo itu menurut saya paling banyak Pak Jokowi. Dan itu beliau akui ya, berapa kali pidato Pak Prabowo. Saya kalah 2 kali dari Mas Jokowi. Dia manggilnya Mas Jokowi. Dan saya belajar. Dan fair kan itu. Dia nggak malu untuk nggak gampang tuh mengaku begitu. Nah, itu yang saya bilang the next level of human being itu udah kayak gitu. Jadi bukan next level of human being, tapi next level of politician itu. Kayak Prabowo udah bisa mengakui saya kalah, mengakui saya belajar sama orang, nggak gampang, Mas. Di tengah belajar dari orang yang mengalahkan, ya kan? Di tengah orang-orang yang biasanya ini alpha male tuh kan keakuannya kan tinggi nih. Ego. Saya hebat apa segala macam. Ini enggak nih. Dia ngakui dia kalah, dia ngakui dia belajar dari orang yang mengalahkan dia. Itu next level menurut saya itu. Nggak gampang. Kita aja mengakui, misalnya kita sama pengamat politik nih, ngakuin itu yang lebih pintar aja susah, Mas. Iya. Walaupun misalnya dia benar gitu. Ada yang saling teriak ya? Ada yang saling teriak gitu. Ngakuin gitu. Atau kita sama konsultan nih, ngakui konsultan lain hebat aja kita agak susah gitu. Gitu. Ini ngakuin kayak gitu kan nggak gampang. Gitu. Jadi ya itulah. Nah, jadi menurut saya itu yang mengubah banyak sekali ya. Prasangka-prasangka praduga saya sebelumnya itu mutarnya 180 derajat ketika sudah berinteraksi langsung dengan Pak Prabowo yang hari ini. Saya ada berapa elemen ya, gimmick kata orang. Saya sempat juga kan dibilangin gemoy itu gimmick. So no, that's branding. Gitu. Saya berulang-ulang di monolog saya menyampaikan itu. Jadi orang yang mengkritik gemoy itu
Gemoy itu dibilang bukan gagasan. Saya bilang itu gagasan. Karena kalau kita komunikasi, kita orang komunikasi. Iya. Konten itu kan nomor 2. Iya. Ini nomor 1 itu adalah delivery itu. Iya. Saya pikir Gemoy itu adalah bagian dari delivery. Dan pesan yang sampai kan. Iya, pesannya sampai lah. Dan ditangkap semua orang. Saya ngomong nih, Mas Hasan. Saya ngomong, kita 5 debat. Adakah kita dengar tuh program 01, 03 gitu? Adakah? Nggak ada. Ya, kalau Pak Prabowo mungkin ada dengan makan siang gratisnya lah ya. Minimal 1 dapat. Lo dapat, yang lain nggak ada. Tapi apa yang dikenang orang dari 5 debat? Omon-omon sama sorry ye. Iya. Itu pesan sampai. That's delivery loh. Delivery. Bukan konten tuh. Iya. Ya, itu yang saya sebut dengan pesan yang sampai. Saya belajar banyak tuh. Saya bilang sama murid-murid saya, lihat ya. Jadi kamu kalau mau ngomong itu jangan cuma persiapkan konten, tapi yang lebih berat itulah bagaimana cara menyampaikannya. Iya. Itu kan sama kayak dosen-dosen kita dulu waktu kuliah, Mas. Ada dosen yang secara akademik bagus banget. Kontennya keren. Kontennya keren. Iya. Dia nyiapin materi keren. Tapi kita ngantuk kan, Mas? Ngantuk ya, kita ke toilet. Tapi kita nggak dapat apa yang dia sampaikan. Tapi ada dosen yang biasa aja. Tapi entertainnya di depan kelas itu nyampe lah ya. Saya ingat dulu ada satu dosen saya, namanya Mas Boni. Dia mengajar perkembangan politik di negara-negara berkembang lah. Amerika Latin, Asia Tenggara, di UI nih. Di UI. Itu setiap dia ngajar, itu dia tunjuk salah satu mahasiswa suruh beli Coca-Cola 1 kerat buat minum. Jadi kita lagi belajar tuh ada minuman atau beli teh botol 1 kerat ditaruh di depan kelas. Jadi dia sambil ngajar kita minum, nggak ngantuk. Dan dia cara menyampaikannya juga menarik. Jadi mata kuliah dia tuh selalu ramai. Untuk hal yang sederhana bisa kita minum gratis dalam kelas. Itu pengorbanan dia kan, pakai uang pribadi dia, pakai apa segala macam. Ada effort. Buat kita juga sebenarnya itu nggak berharga banget, tapi menurut saya itu mungkin secara akademik nggak seperti profesor-profesor yang lain, tapi buat kita, kita ingat. Dikenang ya? Dikenang. Developmentalis yang dia ajarkan, bagaimana substitusi impor di Amerika Latin sampai sekarang nempel di kepala. Di kepala kita. Tapi yang lain yang ngajarin teori macam-macam itu yang sangat kompleks itu nggak nempel di kepala kita gitu. Ya itu pesan sampai itu gara-gara teh botol, Mas. Pesan sampai gara-gara minuman berkarbonasi ada di meja kita. Gitu. Lagi-lagi teknik penyampaian. Lebih penting daripada konten. Ya benar. Gitu. Nggak ada gunanya lah kontennya bagus mau pakai footnote segala macam, tapi orang nggak denger gitu ya. Berjejer-jejer footnote. Berjejer footnote nggak ada gunanya. Nggak ada. Kita nggak masuk. Jadi saya bilang, kita belajar kayak gitulah. Makanya saya juga sebenarnya kan saya secara teori politik jauh lah di bawah orang-orang yang secara akademik. Tapi cara penyampaian seorang Hasan Nasbi. Tapi kita ingin mencoba salah satu yang viral. Menyederhanakan persoalan politik itu dengan bahasa-bahasa awam. Mungkin nggak 100% tepat analoginya. Mungkin nggak 100% benar gitu. Misalnya ibarat-ibaratnya mungkin nggak 100% benar. Tapi menurut saya mungkin itu membantu orang yang awam untuk memahami politik secara lebih mudah. Nanti soal kebenaran dia bisa cari sendiri. Dan itu nggak gampang. Nah gitu, dia bisa cari sendiri lah. Saya pernah di kelas komunikasi saya bilang kadang-kadang makin tinggi status sosial, status pendidikan seorang, makin tidak efektif dia berkomunikasi. Karena orang terjebak dengan terminologi istilah-istilah yang dia tidak sadar, yang ngerti dia sendiri cuma. Yaitu ego akademiknya yang keluar. Ego akademiknya bahwa ini persoalan kompleks harus disajikan juga dengan kompleks itu. Kalau buat saya persoalan kompleks kita sajikan kompleks ya orang nggak makan gitu. Harus kita sajikan sederhana. Walaupun ketika disederhanakan pasti ada deviasi dong. Pasti ada yang hilang lah. Tapi ya gimana? Kita mau bicara politik terhadap orang-orang biasa kan, gitu supaya mereka mudah mengerti gitu. Saya skip ke topik berikutnya. Kemarin saya dengar Mas Hasan ada kaul ya, kalau Prabowo menang akan raktir 1.000 pendukung Anies dan 1.000 pendukung Ganjar. Udah dilaksanakan? Hari ini pengumuman kan? Nunggu pengumuman resmi. Pengumuman resmi. Gitu. Nanti dituduh macam-macam pula ya. Iya. Jadi waktu itu konteks ya sebenarnya. Ini kan kalau kita bicara konteks. Orang waktu itu bernazar untuk kekalahan Pak Prabowo. Jadi kalau Prabowo kalah kami akan begini.
Prabowo kalah, Benazar untuk yang buruk-buruk, Mas. Iya. Kalau kalah ya. Kalau Prabowo kalah kita akan begini, Prabowo begini kita begini. Kalau Prabowo begini, ini kenapa Nazar yang buruk-buruk ini? Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya nama. Oleh orang, saya bilang, ya walaupun Twitter kan nggak besar ya, nggak besar, tapi dilakukan oleh orang yang punya nama, diikuti oleh orang-orang lain untuk sebuah keburukan. Jadi nazar keburukan terjadi sama orang, kemudian dia mau melakukan kebaikan. Kalau gitu saya balik. Kalau Pak Prabowo menang, maka akan saya traktir 1.000 pendukung Ganjar, 1.000 pendukung Mas Anies. Pendukung Pak Prabowo marah, loh kenapa kita nggak ditraktir? Anda udah ditraktir yang luar biasa kemenangan Pak Prabowo. Itu lebih dari traktir ya? Iya, itu lebih dari traktiran. Tapi gini ada teman-teman kita yang sedih nih, yang perlu ditraktir gitu. Nanti saya suruh anak Total Politik yang organize lah di 5 kota lah untuk traktir pendukung. Semoga mereka ada yang mau datang gitu. Oh benar-benar mau dilaksanakan? Mau dilaksanakan. Kan saya juga pernah traktir sekitar 300 orang. Jadi pendukung Anies, pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo di Senopati dikumpulin. Dan itu datang. Yang daftar 3 kubu datang? 3 kubunya datang. Walaupun misalnya kubu Prabowo-nya lebih sedikit. Lebih sedikit. Dulu kubu lainnya 2 kali lipat tuh dari jumlah kubu. Tapi nggak apa-apa. Dan diskusi di sana. Traktir makan, diskusi di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya MK meloloskan Gibran, bukan meloloskan Gibran, pasal MK putusan. Jadi kalau MK ini akhirnya memutuskan Gibran boleh maju, maka saya dulu bilangnya 60 pendukung Ganjar, 60 pendukung Anies, 30 pendukung Prabowo akan saya traktir. Tapi yang daftar banyak kan, ya udah tampung aja semua waktu itu. Gitu. Saya traktir di Senopati waktu itu. Kalau mohon maaf, yang katanya pernah bernazar taruhan Alphard itu jadi juga? Udah ditunaikan. Udah dibereskan? Udah dibereskan. Nah, gitu. Luar biasa. memang suka begitu ya, Mas Hasan ya? Enggak, kalau yang Alphard ini tuh sebenarnya kan ini berteman. Saya sama Suni kan teman baik. Bahkan kita punya perusahaan, ada perusahaan yang kita punya sama punya share di sana bareng-bareng. Dan kita kan suka aja diskusi sampai malam pas segala macam. Suka kadang-kadang kita nginap bareng di vilanya dia di puncak apa segala macam. Tapi kalau sudah pendirian politik kan kadang-kadang kita tabrakan nih. Udah sampai buntu. Sahabat. Iya, pada sampai buntu. Penyelesaiannya apa? Ya udah gitu. Penyelesaiannya udah dengan cara adat aja, dengan cara begitu. Kebetulan diekspos sama anak-anak Total Politik waktu itu gitu. Rame lah. Ya, rame lah ya kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang menyanggupi waktu itu. Ya tapi kita sebenarnya sama Suni udah begitu aja. Jadi ya udah kita aja yang taruhan gitu. Oh kayak gitu ya sudah. Lebih kepada lucu-lucuan aja. Lebih kepada lucu-lucuan aja gitu. Nggak mungkin nggak ditunaikan. Kayak gitu. Gitu. Membuat seorang Hasan Nazmi makin nantik nih ya. Makin. Waduh, saya bertemu. Wih, ternyata followernya penonton seorang Hasan Nazmi banyak banget ya. Iya, tapi di channel orang, Mas. Iya betul. Justru di channel saya. Tapi lebih banyak beredar yang potongan-potongan cop-copannya itu malah. Di channel orang. Statement Anda gitu. Gitu, di channel orang gitu. Dan dipakai orang untuk campaign loh. Ini loh dengerin Hasan Nazmi, ini loh dengerin Hasan Nazmi. Jadi itu yang saya senangnya itu kan misalnya kayak naik pesawat, turun pesawat terus tiba-tiba ada orang yang nyamperin. Mas, terima kasih ya, saya sudah nonton videonya. Saya bilang nonton video buat saya wajar, tapi terima kasihnya buat apa? Saya punya bahan buat diskusi di warung. Iya, itu maksud saya. Saya punya bahan buat diskusi di tempat tongkrongan. Atau di grup minimal. Iya, atau di ini. Oh iya bagus lah saya bilang kayak gitu. Jadi ketika mereka bilang kayak gitu, oh iya alhamdulillah kalau gitu. Pokoknya kalau Mas Hasan tiap habis taping, saya jadi saya punya kepercayaan diri buat ini buat diskusi di tongkrongan katanya, pakai argumentasi ini katanya. Oh, ya alhamdulillah. Jadi kita merasa ada manfaatnya yang kayak gitu. Jadi ya lumayan asik lah. Dan itu yang nonton itu ternyata juga berbagai kalangan ya. Ada sampai pramugara. Kalau setiap naik pesawat tuh ada aja ya. Udah dikasih tahu. Pak Hasan duduknya di sini ya katanya. Ini begini. Jadi Anda terkenal ya? Saya nggak tahu ini hitungannya apa gitu tuh. Jadi tapi kita udah sudah
berterima kasih juga. Publik mengapresiasi yang seperti itu. Yang paling banyak itu ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu yang suka politik. Banyak ya? Jadi ibu-ibu yang suka politik ini kan biasanya militannya luar biasa. Nah mereka nggak punya bahan yang cukup biasanya untuk diskusi. Maunya marah aja, maunya ngegas aja, mau segala macam. Tapi menurut mereka ya, setelah nonton ini jadi mereka punya bahan untuk diskusi lebih elegan, diskusi lebih ini. Jadi yang paling banyak ngundang saya itu akhirnya perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu yang suka politik. Bahkan hanya untuk sekedar diskusi aja. Jadi kayak satu kali itu di Hotel Ambara ya. Saya ketemu dengan salah satu ibu yang saya kenal. Udah habis sarapan segala macam, tapi gue ada kejutan nih buat lu katanya. Kita ikut ke bawah. Jadi saya ke bawah. Di bawah itu ada hall, nggak terlalu besar. Di dalamnya udah isi ibu-ibu semua, Mas. Alumni sekolah sekretaris ini. Asmi? Enggak, SMA. Oh, Saint Mary. Tarakanita ya? Tarakanita juga ada ya? Alumni Tarakanita. Tarakanita ya? Udah kumpul tuh ada 50 ibu-ibu. Tarakanita. Kan kita begitu masuk kita kaget. Ini ada apa? Agresif itu biasanya. Iya, enggak. Udah pokoknya lu makan di sini habis itu lu cerita katanya. Iya. Lu cerita apa, Bu? Apa aja? Dia cerita apa aja soal politik katanya segala macam. Ini pokoknya ini pemirsa semua nih katanya. Pemirsa semua. Udah begitu-begitu tuh. Jadi banyak pengalaman unik yang kita bisa. Dan nggak disangka juga ya? Nggak disangka juga ya, pengalaman kecil seperti itu. Pengalaman kecil yang ya buat saya itu. Yang setelah debat ketiga, itu mungkin ada yang datang. Saya punya posko bersama Bang Agus Gumiwang di Senopati. Itu mungkin ada 20 rombongan ibu-ibu ganti-ganti hari datang ke posko. Cuman buat nyampaikan sesuatu aja. Pokoknya kita sedih, kita nangis lihat Pak Prabowo digituin, kita mau dukung Pak Prabowo gimana caranya. Terus minta diyakinkan lagi. Jadi kami bersalah nggak sih kalau dukung Pak Prabowo, karena ini rata-rata ibu-ibu Tionghoa. Karena kami orang Tionghoa punya persepsi yang nggak bagus lah terhadap Pak Prabowo. Saya bilang, enggak, ibu nggak salah. Cuman butuh diafirmasi aja ibu-ibu ini. Maksudnya dia kecenderungan hatinya sudah ada, ke kita datang buat diafirmasi, dia datang ke posko. Segitunya ya? Sekali datang 30, ada yang 50 sekali datang, ada yang belasan sekali datang. Gitu. Jadi melayani ibu-ibu tuh. Nah waktu itu saya ngeliat gelombang itu, saya yakin itu, wah ini gelombang besar ini. Orang yang sedih dan nangis gara-gara debat ketiga itu gelombang besar itu. Makanya saya bilang ini gelombang besar nih. Ini gelombang besar dan angkanya pasti naik. Kita survei, angkanya naik 5 poin waktu itu. 5 poin. Padahal udah cukup stagnan tuh ya. Di 44, 45, 46. Naik stagnan 5 poin. Ya. Saya dapat 49 waktu itu. 49. Langsung wood ada yang di atas 50. Jadi buat saya, oh iya. Jadi ternyata agresivitas orang lain itu membuat Pak Prabowo terkesan dizolimi di sana, dibully, dan itu menyentuh hati ibu-ibu. Dan yang paling bikin saya happy itu mertua saya berubah dari pendukung Ganjar menjadi pendukung Prabowo. Gitu ya? Setelah debat ketiga. Awalnya saya itu nggak terlalu percaya diri loh, Mas Helmi. Ini saya keluar-keluar nih kampanye soal Prabowo apa dan segala macam. Sementara di rumah ada satu orang mertua yang masih menjadi diehardnya Ganjar. Diehardnya Ganjar. Mertua saya. Tapi kan saya nggak berani otak-atik ke mertua. Kita kampanye, kita agitasi kan nggak mungkin orang mertua. Gitu. Tapi habis debat ketiga, seminggu habis debat ketiga itu dia mau pulang ke Cilegon, ngomong sama sopir. Minta jaket sama kaos itu dong dari kantor. Kaos Prabowo dong dari kantor. Dia manggil dirinya Nyai kan. Kita manggilnya Nyai. Nyai mau bagi di Cilegon. Saya nggak tahu itu. Pas mau pulang sopir yang bilang, Pak ini ada kaos apa segala macam diminta sama Nyai. Pas saya lihat kaos Prabowo nih. Buat apa nih Nyai? Jangan-jangan udah beda pilihan nih. Malamnya saya kasih sama istri, ini mama minta ini. Tuh, tolong kasih ke mama sekalian tanya, mama udah berubah jadi pendukung Prabowo. Kata istri saya, udah jadi pendukung Prabowo. Gara-gara apa? Gara-gara debat ketiga. Gara-gara beliau nangis itu. Iya, jadi bukan gara-gara kita agitasi nih. Saya nggak berani, ngotak-ngatik pilihan mertua kan nggak berani kita. Nggak mungkin lah kita, mama gimana gitu, segala nggak mungkin. Lagi-lagi delivery komunikasi ya. Jadi beliau itu dihajar gitu, dibully kan juga memang nggak punya kesempatan untuk menjawab. Itu yang membuat orang merasa, kok segitunya gitu. If only beliau bisa jawab dan dia jawab mungkin lain tuh.
mungkin lain. Dan memang nggak. Atau beliau marah gitu. Dan memang juga dari dua orang ini kebangetan kan. Ya. Membicarakan Pak Prabowo di depan Pak Prabowo bisa balas satu kasih nilai 5, satu kasih nilai 11 dari 100. Terus Pak Prabowo dengan ekspresi yang sedih begitu. Ini maksudnya gimana? Tapi dia nggak bisa balas. Yang saya question juga that moment gitu. Moderatornya membiarkan tektokan, padahal nggak boleh tektokan. Padahal kan nggak boleh waktu itu. Nah itu dilepas aja sama moderator waktu itu kan. Ya tapi berkah buat Pak Prabowo. Berkah lah. Gitu. Yang jadi berkah nggak usah kita protes kan gitu. Protes biarin aja. Silakan. Nggak usah kita protes kalau jadi berkah kayak gitu. Jadi saya makin percaya diri ketika mertua berubah pilihan. Wah, percaya diri sekali saya. Oh, jadi gelombang ini real. Gelombang yang saya hadapi di luar sama di rumah berubah pilihan. Jadi di keluarga inti kita kan nggak ada yang beda pilihan. Kalau ngelihat itu ya, dulu kan banyak termasuk polster mengatakan debat itu sudah tidak merubah. Ternyata dari kasus atau case debat ketiga itu merubah banyak ya, Mas? Merubah banyak. Iya, mulai naik yang nggak berhenti itu setelah debat ketiga itu. Dan itu orang-orang yang selama ini antara ragu-ragu nih. Iya. Dan yang jadi korban Mas Ganjar kan. Iya. Mas Anies kan segitu-segitu aja suaranya. Nggak berubah nih. Itu kata dari karena yang sudah di Mas Anies itu ya orang yang bukan orangnya Pak Jokowi lah. Iya, itu solid. Tapi yang di sini tuh jadi begitu goyang berubah dia. Makanya ketika Pak Prabowo naik yang turun drastis adalah Mas Ganjar. Makanya ketika udah melihat turun drastis kayak gitu saya bilang, "Oh, kayaknya ini nggak akan lebih besar daripada PDIP." Waktu itu orang marah sama saya, masa Anda bilang Mas Ganjar nggak akan lebih besar daripada PDIP, tapi ternyata terjadi. Gitu. Saya bilang waktu itu di Total Politik saya bilang kayaknya ini kalau ngelihat tren begini, kayaknya emang nggak akan lebih besar daripada habis debat ketiga itu, nggak akan lebih besar daripada PDIP. Artinya tidak semua pendukung PDIP mendukung Pak Ganjar ya? Dong, hitungannya begitu dong? Iya. Padahal masih ada P3 nih, masih ada Perindo, masih ada partai-partai lain tuh. Dan memang pada kenyataannya begitu. Memang pada kenyataannya begitu. Nggak ada orang menyangka juga ya? Nggak ada orang menyangka juga. Ya ini apa ya? Selalu ada misteri kan? Ya. Dalam kita sepanjang apapun pengalaman kita dalam politik, begitu ada kompetisi baru selalu ada misteri baru. Ada anomali. Ada anomali baru. Betul. Ada sesuatu yang baru kita jelaskan bisa dijelaskan setelah terjadi gitu. Kita nggak bisa prediksi semuanya sejauh-jauh hari, tapi ada sesuatu yang baru kita bisa jelaskan setelah kejadian. Oh, ternyata ini. Termasuk ini ya, PDIP yang dipikirkan akan keok, ternyata tetap leading ya? Tetap leading, gitu. Jadi, ya gitu Mas. Nggak semuanya bisa kita tebak kan. Dan masyarakat tuh memang punya pendirian masing-masing. Punya ininya masing-masing. Teritori lah ya. Teritori. Makanya saya nggak sepakat bahwa misalnya Bansos bisa mengubah pilihan. Datanya dari Burhan juga menunjukkan Bansos nggak mengubah pilihan. Karena hampir sama besar aja orang yang kena Bansos dengan yang nggak kena Bansos, milih Pak Prabowo-nya hampir sama besar aja. Artinya Bansos tidak mempengaruhi pilihan. Belum lagi pengalaman caleg. Caleg bilang bahwa masyarakat sekarang ini uang aja. Ya, transaksional. Transaksional aja. Tapi kalau saya mulai punya sudut pandang lain, saya kan tanya sama teman-teman, Anda nyebar berapa amplop? Oh saya nyebar 100.000 amplop. Yang nyangkut cuma 10.000. Ya. Oh kalau begitu bukan masyarakat yang brutal, Anda yang brutal. Ya, itu artinya yang kena pengaruh amplop cuma 10%. Karena yang penerima amplopnya dia nerima lebih dari satu, Mas Hasan. Iya. Iya kan? Iya. Ada orang, kita ngomong kemarin, Mas Adi ada orang nerima 10 paket tuh. Iya, benar. Iya gitu. Dia pilih kan tetap satu. Yang milih kan tetap satu. Artinya yang benar-benar terpengaruh dengan amplop kan 10% aja kalau kita hitung dari satu orang. 90%-nya punya pilihan mandiri. Gitu. Punya pilihan sendiri. Yang brutal bukan masyarakatnya, saya bilang. Yang brutal calegnya. Atau yang dipilih masyarakat tuh yang memberi lebih paling besar atau paling akhir. Tapi mungkin juga enggak. Mungkin juga dia milih orang lain lagi. Mungkin juga dia milih orang lain lagi. Karena kalau saya hitung-hitung dengan teman-teman caleg yang mau mengaku nih, off the record misalnya menyebar sekian, rata-rata ya memang 10% aja nyangkutnya. Paling tinggi 15% nyangkutnya. Oh kalau begitu kan bukan masyarakatnya yang brutal, masyarakatnya udah cerdas. Kitanya yang kurang cerdas. Masyarakatnya sudah mulai berubah, pola calegnya yang belum berubah. Ini question kita ya. Kita berharap bahwa gitu. Caleg-caleg yang terpilih adalah caleg-caleg yang memang
apa ya, punya misi yang lebih baik supaya Indonesia lebih baik. Coba misalnya gini, Mas Helmi punya suara berapa? 58.000. Nggak nyebar amplop sama sekali? Nggak sama sekali. Kami dilarang. Partai kami melarang. Artinya ada di 58.000 orang. Ya. Tuh bayangin tuh. Yang mau memilih tanpa ada, mungkin dia terima amplop dari orang lain loh Mas. Ya. Tapi dia tetap milihnya Mas Helmi. Bisa jadi. Artinya kan yang brutal bukan masyarakat Mas. Masyarakatnya rasional, masyarakatnya punya pikiran sendiri yang nggak terpengaruh oleh, mungkin aja dia terima 10 amplop loh, tapi tetap memilih Mas Helmi. Bisa jadi. Gitu. Persoalan Mas Helmi lolos atau enggak tuh urusan lain. Tapi kita punya kuantifikasi nih, ada 58.000 orang. Saya tanya sama Rian Ernest, dia punya 10.000 suara kan, hampir 11.000 suara. Terus nyebar amplop nggak? Enggak bang, cuman kunjungan. Berarti saya bilang, kamu punya 10.000 orang, yang itu mungkin dia terima amplop dari orang lain, tapi milihnya kamu. Itu artinya kamu punya nilai, kamu punya value. Jadi nggak usah putus asa, nggak terpilih sih. Masyarakat kita dalam progres yang baik kok. Gitu. Cuman ya hari ini kita belum beruntung aja. Beberapa orang ini belum beruntung aja. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah pesimis yang soal kayak gitu. Saya kan banyak juga ya. Saya bangga betul. Saya bangga walaupun kalah karena saya menegakkan apa yang saya yakinin mestinya begitu. Ya, saya nggak bangga menang kalau saya melakukan yang sebaliknya. Ya sudah. Tapi saya juga nggak mau teriak-teriak, kamu nggak benar. Kalah. Sudah. Kalau saya sih optimis. Saya punya beberapa teman yang saya dapat 20.000 suara. Ada yang bahkan dapat 60.000 suara tapi nggak terpilih nih. Nggak terpilih, ya. Tapi saya bilang, bayangin nih 60.000 suara loh. Dan ini nggak sedikit. Dan mungkin dia terima amplop dari orang lain. Tapi milih kamu. Artinya kamu harus optimis ini sih. Value-nya ada. 5 tahun lagi mungkin value ini nambah. Ya. Kalau kita nggak frustasi, kadang-kadang kan orang frustasi aja Mas. Hari ini gagal, udah tahun depan kita nggak mau coba lagi gitu loh. Gitu. Orang udah frustasi aja bisa begitu kan gitu. Saya bilang enggak, jangan frustasi lah. Ini ada 60.000 orang loh saya bilang. 60.000 orang milih kamu. Sementara kemungkinan besar dia juga terima amplop dari orang lain. Ya sudah. Kamu percaya diri dong harusnya gitu. Buat gitu. Urusan terpilih itu triknya kan banyak. Bisa partainya yang nggak lolos. Partainya yang nggak dapat kursi. Kan bisa begitu. Atau caleg-caleg lain yang nggak mendukung atau caleg-caleg lainnya nggak mendukung sehingga nggak penuh jadi satu kursi. Variabelnya banyak, bukan hanya variabel kita. Tapi bahwa secara pribadi punya suara kayak Mas Helmi. Secara pribadi punya suara 50.000 nggak gampang Mas. Thank you. Nggak gampang Mas. Gitu. Jadi sudut pandangnya begitu. Kalau saya sih optimis ngeliatnya kayak gitu. Saya tanya banyak sekali teman lah. Yang nggak nyebar tapi ada teman yang nyebar. Dari teman yang nyebar saya lihat cuma 10%. Efektivitasnya. Dari teman yang nggak nyebar punya suara puluhan ribu buat saya. Dahsyat, luar biasa. Urusan menang kalah itu urusan lain, tapi kita punya kuantifikasi loh. Ada orang yang memilih ketika kita nggak ngasih amplop sama sekali. Kalau saya urusan menang kalah itu urusan Allah lah. Saya selalu mengatakan bahwa saya percaya Allah punya rencana lebih baik untuk kita. Ya bisa aja kan. Oh iyalah. Ya, itulah kalimat penghibur diri yang paling luar biasa. Ya kan? Dan apalagi kalau orang kayak Mas Helmi kan nggak menggantungkan hidup dalam politik. Alhamdulillah. Iya kan nggak menggantungkan hidup dari situ, nggak jadi itu pun nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi kecuali orang satu-satunya kayak cari pekerjaan gitu loh. Ini satu-satunya pekerjaan yang saya mau gitu loh. Begitu nggak jadi ya stres. Begitu nggak jadi ya butuh klinik psikologi gitu, klinik. Ada yang ngamuk-ngamuk kemarin. Ada yang udah dimintain bikin jalan jadi bongkar lagi. Iya, kan ada yang diputus juga air bersih. Air bersih diputus juga kan juga ada. Jadi ya sudahlah harusnya. Misalnya kalau saya kan ada juga anak-anak kantor saya kan ada juga jadi coba-coba jadi caleg. Belum berhasil tapi saya bilang kamu punya 6.000 7.000 suara. Udah bagus itu. Untuk level provinsi misalnya segala macam. Nikmati itu dulu karena kamu nggak nyebar uang. Hargai mereka. Orang ada yang nyebar uang aja nggak jadi. Ada yang nyebar uang juga nggak jadi. Betul. Hargai mereka. Hargai mereka dan kamu harusnya bangga kamu punya segitu. Tapi ini harus nambah. 5 tahun lagi harus nambah, jangan langsung keluar partai politik atau pindah partai politik. Saya bilang kayak gitu. Karena kalau sekali kalah kita mundur ya sebagian besar caleg Mas, percobaan pertama sebagian besar ya. Sebagian besar caleg percobaan pertama pasti kalah. Kenapa? Dia berhadapan dengan incumbent. Ngalahin incumbent kan gak gampang. Incumbent ini hanya kalah kalau berhadapan dengan caleg pemula yang luar biasa. Atau ya dia meninggal atau dia mundur, dia nggak jadi caleg lagi, itu aja.
Itu kan kesempatan caleg-caleg baru untuk masuk kan itu aja. Sebenarnya. Jadi kita perlu proses sekali, 2 kali, 3 kali mungkin baru bisa terpilih. Oke, Mas Hasan, terima kasih sekali sudah menjadi tamu saya. Banyak kita ngobrol ngalur ngidul. Semoga ini, saya percaya banyak sekali manfaat ya. Semoga. Semoga lah. Semoga. Gitu ya. Jadi kalau bilang kalau saya ini ya, kok Helmi Yahya udah nggak netral? Iyalah, orang saya udah ada di partai dan saya ada di juru bicara juga. Kami sama-sama juru bicara nih. Sama-sama juru bicara. Jadi menurut saya, ya sudahlah, mari kita menerima. Kita mendengarkan orang juga lah ya. Jadi kita mendengarkan. Nanti malam pengumuman nih kan. Nanti malam pengumuman ya. Jadi hari ini kita syuting tanggal 20, nanti malam pengumuman. Saya nggak tahu lah, katanya hari ini akan ada demo besar-besaran atau apalah. Ya kalaupun kalau masih ada demo besar-besaran Mas hari ini. Menurut saya jiwa besar kandidat dipertanyakan. Dan jangan anarkis lah. Udah hampir seluruh dunia, negara-negara penting udah memberikan ucapan selamat ya, termasuk Joe Biden. Mengucapkan ucapan selamat. Hari ini yang ditunggu justru ucapan selamat dari paslon yang lain. Paslon yang lain. Kalau itu terjadi, wow. Itu luar biasa bangsa luar kita. Biasa. Gitu. Itu yang kita tunggu. Ya. Dan itulah dulu yang walaupun ini dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi ya, diajak bergabung, langsung berpelukan segala macam. Saya ingat banget waktu Mas Hasan, waktu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berpelukan di MRT ya. Di stasiun itu mereka berdua. Sejuk kita lihatnya. Oh, tenang kita lihat. Tenang lah. Ya udahlah. Udah. Saya ini kalau berperang nggak bisa-bisan. Saya kemarin ke Dapil mungkin hampir, makanya saya banyak di Dapil itu karena saya nggak mau kalah. Saya perintah partai suruh berjuang mempersatukan suara saya lakukan. Tapi sudah selesai? Sudah ya sudah lah. Sudah ya itu. Mas. Iya, saya berkembali kegiatan. Malah saya sekarang lucu nih konten saya. Satu pintu tertutup, ribuan pintu terbuka untuk saya. Iyalah, saya banyak sekali sekarang program, banyak tawaran. Itu kayak diatur Tuhan. Iya. Mas Hasan, saya kayak diatur Tuhan. Mungkin Allah bilang tempatmu tidak di situ nih. Walaupun ya saya cuma jadi mentor aja kan di situ ya. Jadi mentor. Jadi gurunya anak-anak muda. Ya semoga ini nasibnya Mas Helmi juga jadi nasib baik juga buat konsultan-konsultan politik yang akan kiamat di tahun ini. Tertutup pintunya secara keseluruhan, semoga terbuka banyak pintu yang lain setelah itu. Asal kita think positif. Ya, siap. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.